Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat Cawapres kemarin, bagaimana menurut kalian teman-teman? Siapa pemenangnya di debat tersebut? Belimbing sayur menang nggak? Sederet komentar dari para netizen teman-teman ya tentang debat Cawapres kemarin. Waduh, ini banyak yang bilang bahwa Caimin ini banyak kena ulti nih oleh Gibran. Aduh, bener-bener ngawur, bener-bener ngawur. Prof Mahfud MD mempertanyakan ya kan investor-investor yang sudah masuk di IKN. Sebutkan dua saja ya investor yang sudah masuk di IKN. Karena Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pembangunan IKN itu tidak seluruhnya dibiayai oleh APBN, melainkan oleh para investor. Dan Mahfud MD itu mempertanyakan investor yang sudah masuk ke IKN, malah suruh tanya ke Google gitu. Di Samsul nih, asam sulfat, anak kira nih dia itu belimbing sayur. Lah ternyata nih si Samsul nih malah yang skakmat jagoan aneh, cak selepet ini. Bener-bener di skakmat gak pakai SGIE. Aduh, mana jagoan aneh mah kelabakan nih, apa sih SGIE? Buset, anak kira ini belimbing sayur beneran. Lah ternyata buset, yang skakmat jagoan aneh ya dia ini nih, si belimbing sayur. Buset, mana closing statementnya nggak pakai mimbar, nggak baca teks. Atraktif banget nih si belimbing sayur, buset deh, bener-bener. Aneh kira cak selepet ini lawannya itu ya Prof Mahfud. Lah ternyata si Samsul. Aduh, ampun dah nih, Samsul. Gue bilang juga apa, debat Cawapres itu nggak ada gunanya. Kagak percaya sih lo. Nah itu anak yang baju biru itu sotoy banget. Program bapaknya dia kampanyein. Udah gitu pakai data salah semua. Sok semaret dia mah. Tau semaret nggak lo? Semaret. Gak ada gunanya sama orang yang ofensif dan pakai data salah melulu. Bukan debat itu mah namanya. Gue bilang juga apa, udah stop debat Cawapres, stop. Nggak boleh lagi. Yang jujur sejujurnya Mbak, gimana hasil debatnya? Hasil debatnya bagus walaupun saya nggak tega nonton, sudah seperti yang saya kira. Bukan karena pesertanya ya, tetapi saya tidak suka dengan format debat yang hanya dikasih waktu sekian menit untuk ngomong, sekian menit untuk ngomong dan sama sekali nggak ada timba itu. Setelah saya menikmati atau mengikuti berbagai macam, baik itu jadi peserta maupun jadi penonton debat, saya nggak suka lihat formatnya KPU ini. Tapi memang harus begitu karena kalau enggak nanti bisa melebar kemana-mana dan lain-lain ya. Itu pengakuan jujur saya nggak nonton full kondisinya dari start sampai akhir. Tapi saya harus akui bahwa kalau dibandingkan Caimin, Gibran jauh lebih baik, lebih terstruktur. Si selepet itu hasil belajarnya selama ini membuahkan hasil gitulah ya. Tapi kalau dibanding Pak Mahfud masih kalah lah ya, kalah jam terbang. Harus kita akui dan harus saya akui Pak Mahfud jauh lebih bagus. Termasuk beliau memahami betul peraturannya seperti apa, bahwa peserta tidak boleh meninggalkan podium dan lain-lain, beliau turut. Itu yang harus saya acungi jempol. Pak Mahfud is still the best somehow someway. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Izin state videonya Prof. Kalau dalam perkara ini Profesor Dr. Mahfud MD yang salah. Coba di mana salahnya? Salahnya pertanyaan itu terlalu berat Prof. Ya. Nah, coba Prof tanya nama-nama binatang. Binatang ini apa namanya? Binatang apa yang gemuk? Binatang apa yang kurus? Binatang apa yang langsing? Binatang ini warnanya apa? Itu mungkin orang paham Prof. Ya, jadi kalau lain kali Prof nanya, pertanyaannya jangan berat-berat Prof. Ya, salam perubahan. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat, anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk
mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh, sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Gue adalah pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Gus Muhaimin. Tapi menyaksikan acara debat Cawapres tadi malam, maka gue harus secara jujur menilai bahwa secara substansi, Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD adalah sama saja. Mereka tidak ada yang menyentuh substansi materi tema debat dengan utuh. Tapi jujur, gue juga harus mengakui bahwa Gibran tampil paling impresif atau mengesankan tadi malam. Kenapa begitu? Karena kemarin-kemarin sebelum debat, Gibran banyak sekali melakukan kesalahan yang membuat publik meragukan kemampuannya. Atau bisa dibilang, bahwa sebelum tadi malam, Gibran itu memulai citra dirinya dari titik minus. Tapi setelah tadi malam, dia mengejar ketertinggalan citra dirinya. Selain aktif menyerang, Gibran juga sukses meniru strategi debat yang dulu pernah dilakukan oleh ayahnya pada debat Capres tanggal 17 Februari 2019. Pada waktu itu, Jokowi bertanya kepada Prabowo mengenai unicorn atau istilah bisnis startup dengan nilai 1 miliar US dollar ke atas. Di mana pada saat itu, Capres Prabowo Subianto sempat kebingungan dengan istilah unicorn. Dan tadi malam, Gibran sukses mengulang hal yang sama dengan menanyakan SGIE atau State of Global Islamic Economy. Singkatan yang membuat Gus Muhaimin kebingungan. Jadi kesimpulannya, tadi malam kualitas Gibran tidak lebih baik daripada Gus Imin atau Mahfud MD. Tapi Gibran tampil paling mengesankan. Dan hal itu bisa tercapai karena kerjasama yang baik antara Gibran dengan tim sesnya. Dan juga karena Gibran mau belajar banyak. Terakhir gue mau bilang begini, sebagai pendukung pasangan Amin, sebagai orang yang percaya dengan ide besar perubahan seorang Anies Baswedan, gue mau bilang, Gus Muhaimin, kesuksesan gerakan perubahan juga akan ditentukan oleh Anda. Tadi malam, Anda kalah oleh seorang Gibran. Tapi masih ada satu kesempatan lagi bagi Anda untuk membalikan itu semua pada debat Cawapres kedua nanti. Maka tolong Gus Muhaimin, juga kepada Timnas Amin, untuk mau belajar dari kesalahan dan kekurangan tadi malam. Gibran yang memulai dari titik minus saja bisa seperti itu. Maka saya percaya kalau Gus Imin bisa jauh lebih baik. Gus Imin sudah banyak sekali berpengalaman organisasi dan politik, tapi faktanya Anda kalah tadi malam. Jadi mungkin Anda harus lebih banyak lagi belajar demi kesuksesan gerakan perubahan, demi kami yang sudah muak dengan keadaan bangsa saat ini. Selepet diri Anda sendiri dan Timnas Amin demi kebaikan bangsa ini, demi kami yang menitipkan harapan kepada kalian semua, demi kami, demi semua emak-emak, demi semua spanduk sukarela dari rakyat, demi anak cucu kami nanti. Selepet diri Anda sendiri, Gus Imin. Karena kami tidak ingin yang ada sekarang berlanjut di 2024. Dan saya berkata seperti ini karena saya sayang dan peduli kepada nasib bangsa ini. Karena saya juga merasa ikut berjuang bersama kalian. Karena saya ingin berubah. Karena saya percaya kepada Anies Baswedan. Dan juga kepada Anda, Gus Imin. Salam semangat antitesa 24. Blimbing sayurnya udah mateng, bro. Kemarin banyak yang ngata-ngatain blimbing sayur nih nggak pernah datang debat, jarang gitu kan. Nih sekalinya ikut debat Cawapres di KPU, langsung diulti Caimin. Itu Mahfud MD langsung diulti sama si Gibran. Ultinya nggak main-main, Caimin langsung dibilang depan mukanya tuh, Caimin kan kemarin ikut tumpengan di IKN di titik 0. Kok tiba-tiba muter balik? Argumennya menurut gue bagus banget Gibran malam ini. Outstanding performance. Pak Mahfud aja sampai berani diadu sama dia dan dikasih data-data serta fakta-fakta real lapangan seperti apa. Orang yang ngira dia itu kopong kosong, apalagi dengan tragedi asam sulfat kemarin, menurut gue sekarang sudah terbayarkan bahwa Gibran punya gagasan sih. Apalagi dalam sektor ekonomi kreatif, beliau itu memang sudah punya banyak pengalaman, kayak bikin Teknopark lah, apalah segala macam, bikin UMKM naik, level up. Bener-bener definisi underdog Gibran ini. Orang yang underestimate dia, tiba-tiba ditunjukin skillnya, langsung digoreng tuh. Let him cook. Sekarang kan pada baru sadar kan bahwa generasi muda aja yang umur 30-an bisa compete kok dengan orang-orang yang senior yang sudah berumur 50 tahun ke atas dengan pengalaman puluhan tahun. Ini makin memperjelas bahwa kemampuan tidak dilihat dari umur. Ada kok anak-anak muda yang kreatif, yang keren, yang punya gagasan, itu bisa compete juga dengan orang-orang yang lebih senior. Jujur gua happy banget hari ini, asli nontonnya. Dan debat Cawapres kali ini lebih seru daripada debat Capres kemarin. Kalau menurut kalian sendiri gimana soal debat Cawapres ini? Gue pengen tahu. Kalian sudah ngecek belum? Bahkan ChatGPT, kalau Gibran ngomongnya ChatGPT, bahkan ChatGPT pun nggak tahu apa itu SGIA. Kalau Gibran ngomongnya SGIA. SGIA stands for Scale of. Bayangin guys,
Istilah-istilah yang sampai ChatGPT aja nggak ngerti. Yuk kita langsung aja yuk. Coba ya, aku juga penasaran sih guys. Aku tuh pingin ngecek langsung apa namanya. Baik guys, biar kita puas, kita langsung tanya aja ya. Apa itu kepanjangan SGIE? Pada pengaturan Januari SGIE. Nih guys, dijawab nggak? Saya tidak menemukan informasi spesifik mengenai singkatan SGIE dalam konteks umum atau dalam bidang tertentu. Guys, SGIE aja ChatGPT cari di Google ini. Guys. Hah, apalagi Caimin. Nanti kalau gantian nih Caimin ngasih singkatan-singkatan dari bahasa Arab. Apa yang kamu lakukan Gibran? Gak bisa kayak gitu. Bahkan tadi Mahfud tuh dijebak dengan singkatan-singkatan yang asing juga. Itu memang gaya ayah kamu dulu kan ke Pak Prabowo. Makanya kalau mau fair, debat terbuka di kampus, gak ada persiapan, mencatat pertanyaan-pertanyaan singkatan-singkatan yang gak jelas. Udah gitu Gibran ngomongnya SGIE bukan SGIE. SGG. Berarti kalau chat GPT bukan chat GPT. Mulut lokal. Ora sudi pilih Ganjar. Terus ngongkon dapuramu milih ki ya sapa? Ngongkon dapuramu siapa? Muni Rasudi. Aku waro-waro karepku dhewe. Ora ngongkon dapuramu kon milih. Potongamu yuyu. Kita potongamu. Potongamu yuyu. Kene waro-waro karepe dhewe kok kowe ora ratine muni Rasudi. Dapuramu itu mukamu gitu paling. Dhewe. Sing ngongkon milih dapuramu sapa? Hah? Goblok oramu. Jalali biadok. Jalali badak. Halo guys, ini aku bikin PT lagi. Ini aku ingin menanggapi nih komentarnya siapa nih? Yasmin. Nah, Yasmin apa nih Putri 124 nih. Mohon maaf Yasmin, ini kamu kulihat ada mentek nama Re 102. Ancamanmu, kata-kata kotormu ke aku dari mulut kotormu. Maksudnya ini gimana Yasmin? Ini berarti yang kamu tag ini salah satu pelaku juga ya, yang sering mengintimidasi orang di DM. Berarti kamu ini salah satu korban yang kena intimidasi dari kelompok 02 juga ya. Emang suka intimidasi ya? Oh jadi Rai 102 ini ya Yasmin ya pelakunya. Nggak apa-apa. Aku cuma kepengen tahu aja. Berarti kamu ini salah satu pengguna sosial media, pendukung Pak Ganjar yang diintimidasi oleh Rai 102 ini ya Yasmin ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting DM dia sama kamu jangan dihapus. Kamu simpan itu sebagai bukti bahwa pendukung 02 ini suka mengintimidasi masyarakat pengguna sosial media yang khususnya pendukung Pak Ganjar yang tidak mendukung Pak Prabowo. Mantap. Emang suka intimidasi ya? Berarti Rai 102 ini pelakunya ya. Ternyata kamu jadi korban juga ya. Sabar tenang aja, jangan takut dengan intimidasi mereka. Pokoknya tetap semangat, kita suarakan dukung Pak Ganjar. Halo guys. Terima kasih atas komentarnya. Saya izin menanggapi komentar Anda dengan Viti ya. Jadi saya tanggapin dengan serius ya guys ya. Serius ketawa terus sih. Jadi kamu kan mengatakan PDI PKI. Saya bilang PKI di mana? Saya tandain Anda di video di PT saya itu. Anda komen aku nyindir pendukung Ganjar, bukan nyindir abang loh. Jujur ya Pak ya? Ketawa terus ya. Atau gas ya. Saya ini pendukung Pak Ganjar loh. Saya ini pendukung Pak Ganjar ya. Loh, saya ini jujur saya pendukung Pak Ganjar. Jadi Anda mau mengatakan saya juga PKI? Enggak apa-apa. Aduh. Katakan aja, bilang aja, katain aja kalau saya juga PKI juga.
Nggak apa-apa, saya sudah biasa. Pokoknya saya sudah biasa dikata-katain PKI itu. Bahkan lebih dari itu, ada lebih parah lagi. Kalem. Jujur ya guys ya, saya sejak 2014 saya mendukung Bapak Jokowi yang diusung oleh Partai PDIP. Saya hampir 10 tahun lamanya saya diserang pihak pendukung Prabowo yang tidak mendukung pemerintahan, tidak mendukung Bapak Jokowi sampai sekarang. Saya dikata-katain PKI, kafir, anti-Islam, anti-ulama, babi, Islamnya diragukan, cebong, antek aseng, dan sebagainya. Sudah biasa saya. Sudah biasa saya dikata-katain itu. Dan sekarang pendukung-pendukung Prabowo itu yang dulu menyerang-nyerang masyarakat Indonesia yang mendukung Bapak Jokowi dan pemerintahan, itu sekarang terbagi dua. Ada di kubu Prabowo, ada di kubu Anies. Betul itu. Jadi saya mendukung Pak Ganjar. Jadi Anda tidak perlu menyindir masyarakat Indonesia yang mendukung Pak Ganjar, tidak perlu mengatakan mereka PKI. Saya pendukung Pak Ganjar, katakan aja saya PKI. Tidak apa-apa, sudah biasa itu. Biasa aja itu, ya paling saya ketawain. Ketawain coba. Emang Anda kira saya pendukung siapa? Pendukung Prabowo? Oh, tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. 2 periode saya dan masyarakat lain melawan Pak Prabowo. Nah, masa hanya gara-gara Bapak Jokowi mau berakhir masa jabatannya, terus kita sekarang mendukung Prabowo? Oh, tidak. Jadi kalau ada mau tertawanya itu. Langsung katakan aja pendukung Pak Ganjar PKI. Udah. Sebenarnya yang ada yang PKI itu sebenarnya yang ciri-cirinya persis seperti PKI itu ada di kubu Prabowo dan Pak Anies sebenarnya. Ayo. Yang sering teriak-teriak. Masyarakat menderita dan sebagainya. Oke guys ya, biar Anda tahu, jadi biar jelas. Jadi kalau mau ngatain saya PKI, katakan aja. Jujur, jangan nyindir pendukung Pak Ganjar. Saya pendukung Pak Ganjar, jangan disindir-sindir lah. Nah, terlalu gimana ya kalau nyindir-nyindir, langsung aja katakan, oh Anda PKI juga ya, gitu. Udah guys ya, biar jelas. Jadi enak menyampaikannya, ngatain saya dan pendukung Pak Ganjar lebih plong gitu loh. Dan juga ya guys ya, biar Anda tahu, PKI itu bukan sebuah partai, guys ya. PKI itu adalah sebenarnya pemberontakan kelompok imigran. Sebenarnya PKI itu begitu sudah terbongkar dan sebagainya, lalu ada yang mengatakan kalau PKI itu adalah partai. Tidak ada partai itu. Partai PKI itu tidak ada. PKI itu adalah persatuan atau pemberontak kelompok imigran sebenarnya yang ingin menghancurkan negara kita Indonesia ini. PKI itu, biar Anda tahu. Kalau umpamanya dikatakan partai, silahkan tunjukkan mana sejarahnya ada partai PKI. Tidak ada. Jadi tidak ada. Masa bikin partai ada Partai Komunis Indonesia dengan visi misi ingin menculik para jenderal, ingin menghancurkan negara ini dan membantai para jenderal. Tidak ada partai itu punya visi misi seperti itu. Jadi biar Anda tahu, PKI itu adalah pemberontak kelompok imigran. Ya terserah, imigran Belanda, imigran Kompeni, imigran Yaman dan sebagainya. Yaman. Udah guys ya, kepanjangan nanti nih. Gimana teman-teman debat cawapres kemarin, seru nggak? Seru. Harus kita akui itu Caimin kena selepet oleh Gibran Rakabuming Raka ya. Dalam 2 kali debat, kubu Ganjar itu terlihat kalem-kalem saja begitu ya. Saya harap pada debat berikutnya akan lebih ngegas begitu, karena membuat debat ini akan semakin seru teman-teman ya. Jangan kalem-kalem aja ya. Gimana? Setuju nggak? Supaya muncul begitu ya, supaya berbeda begitu. Ya, beberapa kali itu Caimin kena selepet oleh Gibran. Salam 3 jari.